Jadi lebih banyak orang memesannya tuh kini kok atau harga yang 200 ya apa yang 100 yang banyak. Kalau saat pandemi petangking yang kini kok. Kalau untuk ke kampung ya, ke kampung awak ya, ke Sumatera Barat tuh rata-rata harga 2 TKT. Oh 2 TKT. Iya. 2 TKT. Pada saat pandemi malah kayak. Iya. Oh pitih orang awak gitu awak. Jangan salah. Iya. Orang awak kok jangan salah. Banyak pitihnya gitu awak ya. Pada saat pandemi kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan podcast Kabar Rantau. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang tamu narasumber yang sudah berada di studio. Kita sapu narasumber dulu. Selamat datang Andre. Terima kasih udah hari. Ya, alhamdulillah. Andre ini adalah pengusaha otomotif, baik otomotif nan second atau nan baru. Boleh cita-cita singke Andre, aku sampai bisa masuk ke dunia otomotif kok. Cerita singkeknya, pertama kali ke Jakarta itu tahun 2001. 2001. Anda di mana kampung asli? Bukit Tinggi. Di mana kampung Bukit Tinggi? Sungai Jarian kan? Oh Sungai Jarian. Iya, Sungai Jarian. Iya. Kedua orang tua di Sungai Jarian. Iya. Oh Sungai Jarian. Almarhum kaki sama kondisi. Orang tua apa lah? Almarhum. Tinggal ama. Berapa sana? Batigo. Seluruh Jakarta gini kah? Kesado di Jakarta. Oh seluruh Jakarta. Jadi tamat sekolah atau memang sekolah di Jakarta ke baik nih kah? Pertama di Jakarta, ikut almarhum papa tuh tahun 95 mutasi ke Solo. Mutasi Kerajo. Iya, Kerajo almarhum papa mutasi Kerajo ke Telkom Solo. Oh, Kerajo di Telkom. Iya, Telkom. Jadi nah, selesai 2001 ke Jakarta lah, Bo. Ke Jakarta aku gini, aku selalu selesai SMA. Kuliah di Jakarta. Oh, kuliah Jakarta. Sampai S1. Iya, S1. Agak lagi nih. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Sospol. Pandai lah ya, pandai GPT ya. Tapi nak nyambung sama nada. Oh, nah tuh dah. Nak nyambung. Ya itulah oke gini bisa menjadi pengusaha otomotif ya. Alhamdulillah. Jadi oto-oto yang acok kini banyak cari lah ketampai ke showroomnya. Banyak yang showroom yang kan ada 3 showroom gini kan. Ada yang di Ciledug, ada yang di Alam Sutra, sama yang di Gading Serpong. Yes. Nah itu. Jadi jadi oto-oto yang acok dikirim ke kampung itu, di siko mencarinya sistemnya tu. Jadi gini. Boleh dibilang sih ini kecemplung sih udah. Kecemplung tadinya kan abi kuliah pas selesai kuliah kok. Orang tua kok maunya wak kerja di kantor lah perusahaan-perusahaan. Tapi awak aku nggak setuju.
nggak doyan. Iya. Di back office gitu nggak suka. Maunya suka tuh di lapangan. Iya betul. Iya. Nah, ketemu lah sama salah satu teman yang bermain mobil second dulu. Jadi awal-awal itu cuman ikut-ikut ya kan. Nah setelah itu udah selesai kuliah ya? Iya saya kuliah. Selesai kuliah udah coba, udah pernah. Jadi lala mulai membeli auto, lala itu dijual langsung beli itu dulu? Enggak, pertama ikut dulu. Ikut dulu, lihat-lihat mana sih mobil yang apa namanya yang bagus second, mana yang udah didandan dan lain-lain gitu kan. Nah itu kurang lebih belajar kurang lebih setahun lah, 2 tahun. Oh 2 tahun. Ya, jadi untuk apa namanya untuk menilai sebuah kendaraan second yang kualitasnya itu bagus ya kan, kita harus memang bisa menilai yang nggak tampak itu bisa kelihatan. Gitu. Nah, jadi auto bekas tabrakan istilah orang kini kan, bisa tabrakan atau indah tahu lah gitu. Ada apa tuh ya? Ya, bekas tabrakan, bekas banjir, mana yang habis diketok-ketok magic, mana yang habis dipoles lah ya. Dipoles siram ulang tuh betul. bisa tampak. Bisa tampak. Jadi caranya mengumpul auto kan sebulan berapa kira berkompong besok gitu. Kini kok request dari orang-orang kampung ya. Jadi rata-rata orang-orang kampung kok banyak telepon ke Kambo kok dari ya kan. Puak ya kan, nggak puak ya kan, deh Jawa kan, cari no rencek kuah, aduh nak minta cari Pajero, cari Fortuner, aduh yang lebih laku harga sati ke bawah atau sati ke T? Orang awakku ketujuh toto gagah dah. Iya toto rata second harga 2 T kok banyak nang kanda. Oh itu. Yang paling banyak tuh yang paling ngaco ya. Iya. Fortuner. Iya. Pajero. Iya. Sedan sih tidak terlalu lah. Ada beberapa orang kan ndak apart juga ada jual. Kan second ya. Jadi secara kalau cari berarti secara ekonomi kurang lumayan di kampung berarti itu ya. Lebih banyak auto yang harga 2 berarti laku daripada seti ke bawah ya. Iya. Ya tonton 2003 balik kate itu kencang orang rawa ada. Bara sebulan kirim kampung. So di kampung auto yang seti ke bawah lah, pasti seti bawah pasti ada ya kan. Dominasinya sih 50-50 dah. Tapi secara kekuatan sebenarnya banyak dan di ATT itu banyak. Bulan Kapatang saya untuk ke kampung ya. Jadi warna mengecek di Tangerang, Jakarta dan sekitar. Dan untuk ke kampung saya bulan Kapatang saya 13 unit. 8 unitnya sampai 5 Pajero. Tapi ikut saat pandemi mah. Iya. Masih rancak penjualan berarti itu ya. 3 balik itu luar biasa berarti itu ya. Secara ekonomi orang di kampung lah bang, ada corona apa agak pandemi. Iya orang Padang. Dan paling banyak saya orang Pasan tuh orang Padang lah. Orang kota. Orang Suli Air. Iya kan. Orang Buki kayak Kumbuah. Oh gitu. Sama Patang kawan ada orang Pakan. Pakan. Jadi lah terkoordinir dek lah secara tidak langsung lah terbentuk jaringan tuh Iya, jadi memang Mboko kan kalau istilahnya siaran lah. Betul. Pada saat Ambo ada DP Oto, ya kan Ambo tuh langsung siaran di grup Ambo. Grup usia. Grup otomotif Ambo kok boleh dikecean waktu Indonesia Barat tuh Pulau Sumatera. Jawa, laki Bali, ya kan? Itu ada grup lah. Oh itu. Jadi sekali ambo banser tak, siapa kan enggak? Oh itu. Atau capek tuh. Capek itu. Capek. Jadi kalau yang di kampung orang-orang di kampung dijualnya Bali atau bayu? Biasanya langsung kebanyakan sih nan pakai surang. Ada jual nan pedagang sana ada jual. Oh ada jual. Padahal tak tolong. Sistem cash adalah apa? Sistem cash. Oh sistem cash. Second sama. Jadi Ndre, sebulan kan tadi sebutin ada 13 ya. Ini padahal saat pandemi lah ini ya.
Iya. Saat pandemi. 2-3 bulan ke belakang bagus. Alhamdulillah. Oh masih rancak ya? Dari bulan Juli, Agustus, September, alhamdulillah. Masih rancak. Hebat dia. Jadi lebih banyak orang memesannya tuh kini kok atau harga yang 200 apa yang 100 yang lebih banyak? Kalau saat pandemi yang kini kok? Kalau untuk ke kampung ya, ke kampung awak ya, ke Sumatera Barat tuh rata-rata harga 2 TKT. Oh 2 TKT. Iya. 2 TKT. Pada saat pandemi malah kayak. Iya. Oh pitih orang awak gitu. Jangan salah. Iya. Orang awak kok jangan salah. Banyak pitih gitu ya. Pada saat pandemi kan. Iya. Awak ini rantau susah kan soalnya kan. Nah itu. Tapi alhamdulillah orang kampung awak alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi perjalanan dari Islam aku bisa mencapai kesuksesan yang mereka terus itulah pemirsa podcast Kabar atau pengen tahu kan gitu loh. Ya sukses tetap ya Allah yang punya kehendak ya. Betul. Doa dari ibu sama dukungan dari istri juga. Iya. Jadi memang boleh dikecean dulu ambo joto second kok ya paling sabulan tuh paling bisa menjual 2-3. Iya. Dulu. Okay. Karena memang itu tonton barat tuh. Tonton 2000 sampai 2005 sampai tahun 2010 tuh masih skete lah. Skete banyak. Iya. Oh. Ya memang karena ya jualannya masih PT pakai untuk ya biasa lah bro, ya kan? Tahu serang lah, ya kan? Nah, jadi dek dulu barat dek 2-3 sampai sebulan ya. Iya paling banyak. Paling banyak tuh, banyak sama dia tuh. Ya karena memang dulu ambo beli kitchen agak sedikit boros. Iya. Agak sedikit boros. Jadi olah modal sekian tapi untung sekian laba pakai saya jadi nggak bisa teratur lah. Manajemennya agak kurang ambo dulu ya kan. Tapi setelah tuh sama orang rumah ya kan sama istri kok dia masukkan terkaiko jadi mulai teratur lambo. Oh jadi orang rumah orang awak orang. Ke cerita Babayo kemarin. Iya, kalau Babayo orang cerita orang rumah. Iya. Orang rumah kok customer awak dulu dah. Oh, customer awak dah. Jadi dia mau melihat tuh. Dia mau lihat tuh. Aku bisa gitu model. Jadi istri ambo enggak orang awak, ini orang Cino Medan. Oh, Cino Medan. Ya, tapi alhamdulillahnya dapat hidayah nih dari Allah. Iya. Nggak jadi mualaf. Jadi orang Cino Medan. Yes. Oh. Jadi customer tadi. Customer ambo dah. Oh, customer ambo. Lika-liku kehidupan malah ya. Iya. Jadi apa yang diceliak tadi tuh Ndre, yang waktu mengenai banjir tadi apa yang harus diperhatikannya? Mobil bekas banjir. Iya. Di bawah jok mobil. Iya. Ya kan. Jadi kita bisa ngecek tangan kita ngolong aja ke bawah. Di bawah jok itu kan banyak komponen-komponen besi. Iya. Komponen besi yang dimana mereka nggak memakai pelindung pelindung anti karat. Oh iya. Kecuali kendaraannya. Iya, pastilah ya. Besinya hanya besi-besi biasa doang gitu kan. Nah, kita bisa hasilnya tuh masuknya tangan bawah tuh. Rasua-rasuanya bagian besinya, cuci. Juga bakar atau enggak? Oh. Karena oto bekas banjir. Iya. Siap tuh sama orangnya dimasukkan ke bengkel, di salon, ditanggan sadualahnya, dikerik ulang, diberasihan, di steam ulang, terus dipernis ulang ataupun di anti karat ulang. Betul. Tetap itu nggak bisa menghilangkan. Bekas banjir bandang yang air kali. Apa ya nama banjir lah ya, nama banjir bandang lah di Jakarta musim mana kan. Sama kalau bisa awak buka karpet paling dasar tuh. Karpet paling bawah. Paling bawah tuh kan bagian bodi besi kan. Iya. Juga tampak sinan.
Bisa ketahuan di situ. Selain itu apa lagi deh? Umumnya itu. Kalau dibunyi bisa diapaan ya, bisa dipelok-pelokan segala macam. Kalau dibunyi ya, dibunyi kendaraan ya bisa disulap-sulap lah. Bisa disulap-sulap. Jadi memang kita harus kalau kita nggak ngerti mobil, ajaklah orang yang ngerti mobil. Oh gitu. Jangan hanya sekedar nafsu, jangan hanya sekedar karena mobilnya bagus, tampaknya kelihatan bagus, tapi kan nggak tahu. Gitu kan. Orang bekas polis segala macam, bekas tabrakan yang rugi awak aja kan. Jadi lebih rancaknya ragu-ragu bawa mekanik lah ya. Yang orang atau kawan yang mengerti tentang itu. Nah, mengenai membeli oto loh, kok membeli oto? Adakah trik-trik yang bisa dapat harga-harga murah atau di mana biasa coba caranya tuh? Awak langsung mencari ke pedagang atau lebih rancak orang-orang supaya safety ya, mancak arahnya? Sebenarnya nyari mobil second itu mau nyari murah atau mau nyari instan? Oh, lu masuk itu? Contoh. Iya. Anda kan sebagai pedagang. Iya. Namanya beli mobil second untuk dijual lagi. Iya, betul. Pastinya akan ngambil margin untung dong. Pasti. Ya kan. Iya. Nah, apabila ada pemakai yang cari mobil, gitu kan. Kalau beli ke pedagang. Sebentar, Andre. Biasanya Andre kalau ngambil untung kan nggak banyak ada. Enggak. Contoh lah, boleh tahu lah. Mau tahu sih dah. Ya Pak, paling ya tergantung modal ya dah ya. Iya. Paling banyak wak ambil untung tuh 5% lah. Contoh misal modal ambo 1 juta. Iya. Ya ambo ambil untung 5 juta. Udah banyak. Nah, banyak loh. Paling ambil kalau misalkan ambo membeli oto harga 300 ya ambil 5% sih, 5 balik sampai 20 juta. Oh itu. Kalau kadang-kadang itu bisa nego, sedangkan masih bisa itu ya. Selagi margin lo masuk, nggak ada masalah. Oh gitu. Yang penting putar. Tapi kalau khusus kurang awak pasti lebih mudahan ya. Oh pastilah. Iya pasti aman tuh ya. Jadi kembali tadi cara membeli oto tadi, lebih rencanya menunggu di kampung, mengenal olah tampai orang menjual oto di kampung atau mancak langsung cari ke Jakarta, mancak. Ya kalau ke Jakarta kan butuh waktu, butuh tambahan biaya lagi. Kalau mau yang gampang, Telepon Andre ya? Telepon Andre. Butuhnya mobil apa? Budgetnya berapa? Iya kan? Tinggal ngomong Red, butuh mobilnya yang ini, tipe ini, warna ini. Atau berarti intinya ancak ketampai yang alahado jual beli oto itu. Iya, kalau bisa datang ke showroom yang udah terpercaya lah. Oh gitu. Ya, jadi kalau seandainya di kampung gini, kau di mana di Padang Renjoto gini kan, di situlah. Iya. Oh gitu. Kalau kali nanti ke Jakarta hati-hati. Itu ya. Tapi kalau ke Jakarta aja hubungan dari langsung ya. Tinggal telepon, tinggal bertanya butuhnya apa, ya kan, butuhnya apa, otonya apa, warna apa, budgetnya barang, ya kan. Agak waktu paling capek 2-3 hari. Jadi kalau seandainya orang awak kembali gini ya kan, lebih kok karihnya ke Jakarta, daripada ke Jakarta aja hubungan dari berarti ya. Jadi sistemnya itu deh. Tinggal telepon Andre, bagi tahunya butuh auto apa, warnanya apa, budgetnya barang. Oh gitu. Ya kan, Andre tinggal, ya Andre kan dari 3 showroom kok kan ada stoknya. Ada stok. Ya kan. Di showroom saya Andre ya kadang-kadang mana ada. Paling satu showroom tuh berisi 10 auto lah paling banyak. 10 auto. Nah, tapi memang terkadang ada yang enggak cocok. Betul. Ya kan, ambo aja oke enggak cocok dong ya kan, maunya Nandiko misalkan. Ya ambo tinggal telepon kawan-kawan ya kan, telepon mungkin ada perlu lah yang kurang ya. Banyak itu. Jadi seluruh pemain yang di Jabotabek itulah pas ada dia terus kenal Pak Sadu. Alhamdulillah. Ya.
Jadi memanglah terbentuklah, terorganisir lah untuk bisnis atau kayak. Jadi kalau orang mau hubungi nanti kemana dihubungin Re? Nomor telepon Andre Ya. Pemirsa podcast Kabar Rantau di mana saja. Bagi yang ingin mengetahui atau bertanya untuk kendaraan-kendaraan second yang berkualitas ataupun kendaraan-kendaraan baru, bisa hubungi saya kapan aja di nomor telepon di bawah ini 24 jam karena saya ada tim yang akan membantu di telepon di nomor telepon bawah ini. Jadi Andre lah puta-puta cerita segala macam lah tahu lo kami tentang keluarga lah punya beranak lah tinggal di rantau lah ya cok pulang kampung ini. Terakhir pulang kampung tuh sama orang rumah 2007 balik dah. Jarang pulang berarti itu. Iya dah. Piti banyak jarang pulang deh lah. Nggak gitu. Luar biasa itu mah. Kau dapet punya piti cok pulang deh kan. Itu memang Pak Kapatang tuh pas memang maju orang rumah lah, ini lah tragika ini pulang kampung. Tapi keluarga masih ada di kampung. Masih alhamdulillah. Masih mah. Apa ama di Siko. di Jakarta. Di Bukit Tinggi itu paling tinggi dari tinggal ado masih ada keluarga kakak ama ada 2 orang. Oh iya. Yo masih ada. Kalau keluarga apa almarhum apa sado lah di Siko. Oh jadi lah banyak risiko ya. Ya hampir 90% ya ada ya. Keluarga dari mama sama almarhum papa dari Jakarta sudah lama. Oh Jakarta merantau sudah lah. Betul. Alhamdulillah. Jadi tadi sempat lah Andre sabit tadi kamu buka showroom lagi 2 lagi untuk di Jakarta Utara sama di Bekasi ya. Bekasi insyaallah. Apa tanya lo kami cek kayak. Bah cara mendapat auto build up tu bah sistemnya tu. Kan banyak kini kok dari luar negeri masuk tu kan ke Indonesia. Baru cara mendapat itu. Kalau lah dan di kampung pengen lo bawa Ferrari segala macam kan. Kebetulan ada Andre kan bahas itu deh. Otonya baru atau second? Second lah. Oh second. Nah kalau second pun ada namanya auto sport kok, auto import kok, auto build up kok kan. Ada nan surat-suratnya lengkap, ada nenda. Halo tuh sudah tidak lengkap, mau bisa dijual tuh di penjualan tuh. Jadi gitu dah. Kalau nan lengkap tuh berarti belinya on the road. Belinya on the road. Okay. Ada STNK, BPKB. Istilah on the road itu apa tuh? Jadi supaya jalih di on the road itu berarti selain ada POTO, ada STNK, ada BPKB, ada faktur, ada form A. Kalau bill up. Itu bill up tuh. Bill up. Okay. Kalau mau beli CKD atau rakitan assembling lokal nggak ada, namanya form A nggak ada. Karena assemblingnya rakitannya lokal. Nah. Itu tuh nama istilahnya tuh yang. Istilahnya mobil up. Jadi cara mendapatnya kalau seandainya pengen mudah enggak untuk di ada orang kembali dari kampung bawanya pengen dapat auto build up kok prosedurnya susah apa tuh enggak ya kalau beli auto sport konan nama ya misalkan beli Lamborghini atau beli Ferrari atau Mazda atau apalah ya kan. Nah Mazda kan banyak beli apa? Ada beberapa. Tapi tidak terlalu banyak dong. Nah, orang kok, kan kembali ke pitih gitu ya. Iya, betul. Kan gadang kok kan. Betul. Nah, auto kok boleh kecean kalau misalkannya balinya misalkan bali cash, ya kan. Nah, tadi yang mau bilang ada dua auto, ada suratnya lengkap sama nanda. Kalau surat lengkap tadi on the road. Ada sadualanya. Kalau nanda lengkap, ini cuma punya form B. Harga beda enggak? Oh pasti beda. Lebih mahanan on the road tinggal tapi resikonya kalau yang enggak lengkap tuh resikonya ditangkap polisi gitu. Jadi biasanya perpanjangan form B itu berarti kan belum naik ke form A. Nah biasanya dia pakai plat perpanjangan lah yang setiap bulan. Oh gitu, lebih susah, lebih rumit itu. Rumit lah.
Jangan ngomongin itulah. Ya, Kita itu. beli mobil yang on road aja. Oh itu yang pasti-pasti. Ya pasti lah. Nah Andre, kini tadilah masih tu panjang mengenai tu second. Masuk kini kau tu baru. Abah halus caronya kini kau. Orang di kampung teragak betul baru. Kan pengen membeli di kampung kok mahal harganya, beko bawanya kan. Andre, memang Andre ada loh showroom auto baru kau bah gitu kau. Oh showroom baru tuh enggak, tapi Giko dah. Iya. Customer Rambo khususnya dari Padang, dari Sumatera Barat kok banyak, dari Pulau Sumatera kok banyak, sampai Jambi, Palembang tuh banyak. Jadi memang ini ngambil ke Jakarta tuh karena on road kan lebih murah. Betul. Pertama itu. Kedua diskon di Jakarta lebih gadang. Ada diskon. Ada diskon lebih gadang Jakarta. Nah tapi kadang orang-orang kok ya biasa lah, diskonnya lebih. Kalau langsung datang ke dealer, ya mungkin dapat diskonnya misalkan cuma 10 juta. Iya. Lebih cuma sebaleh. Ya kan. Nah kalau Ambo, ya kan, Ambo kan bisa langsung direct langsung ke kepala-kepalonya. Oh itu. Kalau sampai di kepala-kepalo kan mungkin bisa dapet lah sampai 5 baleh. Itu ya, lumayan lah ya. Iya, jadi orang-orang tuh Dre tolong ngambilin mobil Iko kau beli kontan atau kau beli kredit ya kan? Iya. Kau beli kredit biasanya banyak orang awak tuh Cipulir, Tanah Abang. Cukup banyak orang awak. Banyak ya. Pakai data di Siko. Supaya lancarnya orang-orang kalau mengkredit yang gini kok, supaya lancarnya apa istilah gini kok disetujui kreditnya apa lo syarat banyak lah syarat itu tak? Oh, itu kembali ke masalah histori dan kapasitas. Oke. Histori itu histori perbankan. Histori perbankan. Jangan sekarang ini kan boleh dibilangin orang-orang ya leasing tuh mau memproses data sebuah aplikasi seorang customer debitur itu sebisa mungkin yang datanya tidak ada bermasalah. Betul. Seperti kartu kredit atau KTA atau elektronik atau mobil atau motor atau lain-lain itu tidak bermasalah. Karena kalau misalkan ada bermasalah, kedetek itu. Kedetek. Oh gitu. Jadi sebisa mungkin data kita bersihan lah. Istilahnya kau BI check apa? BI checking ya. Ada BI checking, ada Slick, ada Pvindo, ada APPI. Oh banyak bisa melacak tuh. Melacak. Ini nggak bakal bisa ngumpet sampai ke lubang tikus pun juga nggak. Pasti ketahuan. Nama yang sama di KTP. Iya. Pasti ketahuan. Cuman satu. Kalau udah punya histori yang jelek ini, cuma satu caranya. Ganti muka, ganti nama, ganti nick. Mati dah orang tu betul. Ganti akte lahir. Baru bisa ya. Mungkin ganti mati dah. Jadi balik elok lah. Oh, hati-hati mana lah data. Jago lah. Berarti ya. Jadi kalau kamu beli auto kredit, jagolah data pribadi itu jangan sebenarnya jago lah. Jangan sampai nak bayar. Nunggak apalagi sampai lari. Iya. Digadai ke orang. Iya betul. Dijual putus, jual. Jangan sampai lah ya. Jangan kata gitu. Tanggung jawab lah Pak. Tanggung jawab ya. Berani butang, berani bayar. Betul. Kalau seandainya nak taluk, agian ke jauh. Balian. Selesai cerita. Baca ceritanya kok. Kalau awak balian kali leasing, misalkan. Itu apa tuh? Boleh leasing? Itu dah. Daripada awak kok istilahnya di teror sama maaf ya pihak ketiga atau debt collector, maaf. Ya bahkan kan memang tugas kawan-kawanku di lapangan memang untuk menagih. Betul. Ya kan, karena memang ada kewajiban si debitur yang ditagih itu untuk membayar. Betul. Ya kan, nah mereka pun dengan cara yang baik-baik, persuasifnya dengan cara baik-baik, lelok sado ya. Boleh dikecan, ndak mode main tarik itu ndak loh. Tapi terkadang memang debitur kos yang kadang memang agak karek kepala lah. Gitu kan. Tapi balik lagi semua itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kalau seandainya tidak taluknya bayi diserahkan
Kembalikan ke leasing. Nah, Balik jadi ke leasing. ada regulasinya. Mekanismenya apa regulasinya tuh? Jadi pada saat kita kembalikan ke leasing, leasing itu ada perhitungan untuk mengembalikan uang ke kita. Contoh. Oh iya. Contoh misalkan pada saat kita kembalikan mobil ke leasing, misalkan pada saat kita kembalikan pokok hutang kita misalkan masih ada 100 juta. Iya, Misalkan 100 juta. Betul. Pada saat mobil ditarik, Iya. otomatis kan si pihak leasing akan menjual lelang. Oh. Menjual lelang. Tapi kalau jual lelang tuh jual murah berarti itu. Enggak juga dah. Enggak jual dong. Enggak juga. Ke CSIA jual murah. Oh. Ya kan? Dia namanya adalah lelang. Tuh biasanya kalau lelang murah-murah enggak lah dah. Enggak juga. Nama di lelang kan jual setinggi-tinggi ya. Oh iya. Memang bukan ragu semurah-murahnya. Tujuannya apa? Untuk orang mengerubuang. Oh itu. Gitu. Iya, Tetap iya. jual setinggi-tingginya. Oh. Contoh tadi misalnya punya pokok utang 100 juta. Iya. Setelah dijual lelang, laku misalkan 110 juta Iya, atau 150 atau 120. Nah, lebihnya itu wajib dikembalikan kepada pihak konsumen. Lebih baik kalau nak sanggup lebih baik Asyik agiamil lah ke showroom, tapi dengan catatan itu tadi ya, tolonglah jual atau kau dulu. Pasti. Baliklah kami. Jangan diagian begitu saja. Jangan diagian begitu saja ke pihak luar gitu. Jangan diagian. Karena ada regulasinya. Jadi pembalikan mobil itu kan ada undang-undangnya. Ada undang-undang. Ya kan di undang fidusia udah ada. Oh, ada fidusia. Ya kan nggak bisa menarik segampang. Nggak boleh narik sembarangan, nggak boleh memindah tangankan. Ya kan itu sudah diatur di KUHP udah ada. Jadi kalau sebenarnya cak dijalih-jalihan, kalau ditanya, direspon lah itu atau ya betul ya. Nah, kembali tadi kota baru dan kredit kan tadi kan masuk. Kalau balik cash, trik-triknya supaya mendapat harganya rancak kalau beli auto baru. Gigi kok. Ayo. Kepada seluruh pelanggan. Iya. Pembeli mobil baru, siapapun yang ada di Indonesia. Iya. Setiap dealer itu dealer mobil baru ya. Iya. Mereka buka keran itu setelah buka keran buka keran itu tentu dong buka air itu kan. Buka diskon. Buka diskon. Keran diskon betul. Kerannya kecil, menengah atau gede gitu. Itu bisa ada yang buka keran di awal bulan, ada yang di pertengahan bulan, ada yang di akhir bulan. Oh gitu. Tergantung kebijakan dari manajemen. Gitu. Ada yang kalau kebanyakan sih pada buka keran itu di akhir-akhir bulan lah mendaki ke closing ya kan? Jadi kalau pemirsa podcast Kabaran tuh kalau membeli auto cash baru, jadi acak di akhir bulan berarti untuk kembali beli cashnya. Konsultasi dulu lah sama salesnya. Oh itu. Misalkan namanya Mas siapa? Adi misalkan. Mas Adi, saya mau beli kendaraan tipe ini warna ini, diskonnya berapa sekarang? Sekarang kan tanggal 6. Diskonnya sekarang hanya 10 juta, Pak, misalkan. Iya. Ya kan, bisa nggak diskonnya sampai 15 juta gitu misalkan. Iya. Ya kan. Tergantung kalau memang kebijakan showroomnya di awal-awal bulan ini bisa buka keran gede, bisa. Di awal buka keran gede, di akhir bulan kerannya kecil, diskonnya kecil. Nggak bisa ditembak berarti. Nggak bisa ditembak. Jadi konsultasi lah sama. Tapi batanya aja. Showroom menjual auto cash kau ada cerita-cerita ya. Lebih rasuhnya menjual kredit, dia jual cash itu yo. Lebih itu ya memang kalau jual kredit itu ada untung labia. Oh itu, jadi ada untung labianya ya. Jadi kalau beli cashnya orang beli cashnya harga nak dapat lebih itu masih ya. Ada labia. Jadi kalau insentif labia lah. Insentif labia. Jadi trik-triknya kalau seandainya kembali auto cash baru, salesnya lah konsultasi lah sama salesnya, bacanya gitu lah. Bangun hubungan lah ya betul. Karena sales itu ini pasti akan memperjuangkan setiap customernya. Betul. Kakinya pasti akan berat ke customer. Betul. Gimana caranya dan caranya gimana sudah pasti. Sales pasti. Kaki kamu tadi customer. Enggak ke perusahaan. Profesionalmu ya atau apa ya, tapi jangan cintai pekerjaanmu. Cintai pekerjaanmu tapi jangan cintai perusahaanmu. Tuh tahu perusahaan baginya kena. Itu dunia marketing. Oh itu. Yes. Oke. Cintai pekerjaanmu tapi jangan cintai perusahaanmu.
Ini motif juga sih udah sebenarnya. Jadi alhamdulillah lah ya, Allah itu menjual itu baru, itu sekian itu baru ya. Bulanku bulan November. Iya dah. Tanggal 6. Kira-kira bulan November ko berapa tuh keluar aja aku untuk Sumatera Barat saja berapa kira prediksi berapa gini kok. Tarik pertama 3 waleh ya. Bulan pertama 3 waleh berapa rencana. Pertanggal kini baru ada dua. Itu biasanya rame-ramenya di akhir bulan, pertengahan. Nggak bisa tentuan apa? Nggak bisa tentuan. Nggak bisa dipastikan tentuan itu nggak bisa. Iya. Karena tiba-tiba telepon. Betul. Andre, buat dan butuh iko. Andre, ada juga customer pakai juga. Kawan-kawan pedagang. Iya. Gitu. Tapi kalau dihitung gini kok secara global, banyak penjualan untuk yang di Jabotabek, yang di showroom yang ada gini, apa di kampung, kirim ke kampung. Banyak siko. Ya, beras separampe. Ya bulan Kapatang saya total dari 3 showroom Mambo, Mangulan Oto 38. Iya. Ya berarti kalau 3 balik ke apa ya sapa 3-nya lah. 3-nya lah. Aku lebih banyak di Jakarta berarti Jakarta ya. Jadi Andre, mudah-mudahan cerita-cerita ringan kita mau total lama kok membawa berkah. Amin ya Allah. Setidaknya pemirsa di podcast Kabaran tahu narancak diambil narancak diambil dan buruak dibuang. Andre, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama dari studio kami. Alhamdulillah pemirsa podcast Kabaran tahu di penghujung acara, aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.